Roma pasal 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa pada dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidup, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, di mana ayat ini atau firman Tuhan ini mengajak, mendorong bagi kita semua jemaat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi serupa dengan dunia. Nah, oleh sebab itu untuk dapat kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita harus mengalami pembaharuan diri. Kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita yang secara substansial. Kita tidak lagi mengekspresikan atau menunjukkan perilaku, menunjukkan cara-cara dunia atau sebagaimana yang biasa dunia lakukan. Tetapi di sini sekali lagi saya mengatakan sangat tegas, firman Tuhan mengatakan jangan. Dengan kata lain yang memang tidak bisa, tidak boleh kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang sama dengan dunia ini, hal-hal yang biasa dilakukan oleh dunia ini, cara-cara yang dilakukan oleh dunia ini. Sebab itu, untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita harus mengalami pembaharuan. Minggu lalu saya sudah sedikit banyak menjelaskan mengenai pembaharuan diri, transformasi pola pikir, transformasi cara berpikir, transformasi konsep berpikir. Transformasi itu bukan perubahan bentuk yang tidak lagi sama seperti semula, tetapi suatu wujud bentuk yang baru yang tidak lagi sama seperti yang lalu, tidak lagi sama seperti yang lama, tetapi benar-benar baru, renew, betul-betul baru, sangat berbeda dari yang lama. Yang mungkin dulunya kita sudah mempunyai wujud yang berbeda dengan yang, tetapi mungkin masih ada hal-hal yang melekat, yang ada, yang ditunjukkan dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya transformasi itu haruslah benar-benar menanggalkan hal-hal yang lama dan semakin tampak yang baru dalam kehidupan kita, semakin tidak terlihat. Walaupun selama kita masih ada di dunia ini, memang terkadang atau sesekali nampak hal-hal yang mungkin mirip dengan dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak, mendorong, firman Tuhan tahu kondisi kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Pengaruh-pengaruhnya seringkali begitu kuat, begitu hebat, menarik kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sehingga terjerumus dengan hal-hal dunia, dengan segala daya tariknya, dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala tawaran-tawaran, godaan-godaan, bahkan dengan tekanan-tekanan yang mungkin seringkali kita mau tidak mau kita harus melakukan hal-hal yang sama seperti hal-hal duniawi yang cara-cara dunia. Nah, tetapi firman Tuhan ini sangat menegaskan agar benar-benar kita semakin menanggalkan hal-hal duniawi yang ada dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya ketika kita sudah hidup baru, sudah lahir
yang baru. Sesungguhnya wujud dan bentuk kita yang sebenarnya adalah wujud Kristus. Itu yang harus semakin nampak dalam kehidupan kita. Karena semakin kita menanggalkan hal-hal yang lama, hal-hal duniawi, segala perbuatan-perbuatan dosa yang ada pada waktu yang lalu, semakin kita menanggalkan. Dan bahkan di sini juga firman Tuhan mengindikasikan jangan kita bercampur baur antara hal yang duniawi dan hal yang rohani, yang mungkin kita terkadang kita tidak sadar, kita tidak mengerti, tidak sengaja dalam kehidupan kita mencampurkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang rohani dan hal-hal yang duniawi, yang mungkin sekali lagi saya mau katakan kita tidak sadar, kita tidak sengaja, kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan di sini sangat jelas, ketika kita mengalami transformasi hidup, transformasi diri, transformasi cara berpikir kita, transformasi pandangan hidup kita, di mana itu secara genetika ketika kita sudah dikembangkan oleh Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan secara progresif, terus menerus, sama seperti manusia, terus akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Walaupun mungkin secara pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat, tetapi pada tahap-tahap atau fase-fase tertentu seseorang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lama. Wah, dulu saya waktu kecil ukuran badan saya setengah begini, tetapi ketika umur 10-15 tahun, wah saya sudah begini. Ya. Wah dulu saya waktu kecil tinggi, tapi sampai sekarang cuma begitu terus, tidak berubah-ubah. Nah itu kan pertumbuhan dan perkembangan seseorang berbeda-beda. Coba Bapak Ibu paham. Tetapi pada dasarnya dalam kehidupan, baik kehidupan kita manusia dan kehidupan alam ini, coba perhatikan kebutuhan. Tetapi akan mengalami pertumbuhan. Ada hal yang bertumbuh, ada hal yang berkembang, harus ada. Nah makanya dalam kehidupan kita, ketika kita memang sudah dikembangkan, kita sudah mengalami hidup baru, maka kita harus terus berperan secara progresif, terus mengalami kemajuan, pertumbuhan hidup kita, perkembangan. Berbicara pertumbuhan memang berbicara hal-hal yang bersifat fisik. Berbicara perkembangan memang berbicara mengenai hal-hal yang secara mental, spiritual. Tetapi saya mau coba memberikan gambaran bagi kita semua bahwa kehidupan kita harus terus mengalami transformasi hidup, transformasi diri, transformasi cara berpikir kita, pola pikir kita, cara kita memikirkan sesuatu. Jangan lagi kita berpikir sama dengan anak-anak. Anak-anak kan kalau berpikir lihat saja, pokoknya apa yang muncul dalam pikiran itu yang akan dia lakukan. Tapi kalau cara berpikir kita sudah mengalami transformasi, bahwa kehidupan kita sudah dikembangkan oleh Allah, bukan kita lagi, tapi Allah yang ada, Kristus atau Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, maka cara berpikir kita bukan cara berpikir dunia, tapi cara berpikir Kristus. Di dalam menghadapi, di dalam mengamati hal-hal yang terjadi dalam kehidupan, maka cara berpikir sebagaimana Kristus berpikir, pola pikir. Orang itu kan, coba dia perhatikan, kalau membuka pengaman, ada pola, ada yang pola begini, ada begini, bukan pola, jadi sudah terpola. Jadi kalau pikiran kita sudah terpola, wah, ada yang istilahnya kalau saya satu kali satu. Artinya apa? Ya pokoknya kalau istilah lain, kalau Anda jual saya beli. Nah itu kan pola pikir. Nah hal yang seperti itu kan itu umumnya pola pikir dunia. Kalau Anda jual saya beli. Tapi kalau Kristus
Kristus, cara atau pola pikir Kristus. Kalau Anda jual, saya berdoa itu sederhana saja. Jadi harus dirubah cara berpikir kita, pola berpikir, bahkan konsep berpikir. Di dalam kita memiliki konsep berpikir, konsep itu terkait dengan definisi, mendefinisikan sesuatu. Aduh, ini yang terjadi ini permasalahan ini sebenarnya ada sebab akibatnya, ini katakan begini dan itu kan akan menjadi konsep berpikir kita. Nah makanya kalau kita mempunyai konsep berpikir yang sudah mengalami transformasi, maka ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita tidak akan menanggapi atau mereaksi terhadap permasalahan dengan cara-cara yang biasa dunia lakukan. Dia ini sudah melakukan perlakuan tidak adil sama saya. Masa yang lain kasih bagus, saya kasih jelek. Nah, kalau kita akan punya cara dunia, punya konsep dunia, ini saya harus berbuat seperti yang dunia lakukan. Apa yang biasa dunia lakukan? Maraju, alasan. Satu kali kita membuat begini seperti Pak. Itu kan konsep dunia, sangat berpikirnya. Tetapi kalau kita sudah diubahkan, makanya pada minggu lalu saya katakan, bagaimana kita bisa mengalami transformasi hidup kita. Ini firman Tuhan yang bisa mentransformasi hidup. Sehingga pola pikir kita, cara berpikir kita, kebiasaan yang kita lakukan adalah ini seperti apa yang firman sampaikan bagi kita semua. Nah, seringkali juga persoalannya kita tidak banyak mendengar firman. Bagaimana kita bisa mempunyai pola pikir yang baik yang sesuai firman kalau firman itu tidak kita dengar, kalau firman itu tidak kita baca dan tidak dipenuhi oleh firman, kalau hanya sedikit kemampuan berpikirnya pasti juga akan sedikit. Tapi kalau firman ini penuh dalam hidupnya, maka firman itulah yang akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan, menjadi hal yang akan dia tanggapi untuk dapat menanggapi setiap permasalahan dalam kehidupan. Makanya kita harus punya pemahaman dalam kehidupan kita. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga apa? Kita semakin mengalami transformasi hidup. Tadi sudah saya katakan bahwa transformasi hidup itu harus terus mengalami perubahan. Tidak hanya sesekali saja kita mengalami perubahan, tetapi terus-menerus. Dan perubahannya itu harus menjadi, kalau kita di bagian ini harus menjadi sempurna. Nah makanya kalau kita sudah mengalami transformasi seutuhnya atau sepenuhnya dalam kehidupan kita, tadi dikatakan di ayat 12 di bagian ini saya langsung membacakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Seringkali kita tidak dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Apakah itu kehendak kita? Apakah itu kehendak orang lain? Apakah itu kehendak dunia? Apakah itu kehendak si jahat? Seringkali kita tidak dapat membedakan. Karena apa? Karena kita tidak mengalami transformasi, terus menerus mengalami perubahan yang mungkin kita masih lemah karena kita baru mengalami perubahan. Tetapi semakin kita dipenuhi oleh firman, kita semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kita semakin kuat dan kita semakin mampu mengamati, melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Ini perkara dunia, ini perkara surga.
Kita dapat membedakan, memilah, wah ini hal dunia, ini hal surgawi. Sehingga dengan kita mengetahui mana yang dunia, mana yang surga, dan kita diberikan kemampuan untuk dapat menghindari hal-hal yang dunia, dan diberikan kemampuan untuk dapat melakukan perkara-perkara surga. Ini kehendak Allah. Ini bukan kehendak Allah, sehingga kita harus memilih dan melakukan mana yang merupakan kehendak Allah. Itu tugas kita sebagai orang yang sudah diubahkan, dipengaruhi oleh Tuhan. Ketika kita sudah ditebus, kita mengalami kehidupan baru. Hidup kita sudah menjadi baru, dan dalam prosesnya, dalam kehidupan baru kita harus mengalami pertumbuhan, terus mengalami pertumbuhan. Semakin kita bertumbuh oleh karena firman yang semakin memenuhi hidup kita, kita dapat melihat, dapat membedakan hal ini jangan. Ini hal-hal duniawi, ini kita harus hindari. Ini hal-hal surgawi, ini kita harus lakukan, ini harus kita kerjakan. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Bahkan di sini firman Tuhan juga ingin coba memberikan klasifikasi tingkatan, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Saya coba periksa bahasa Yunani, ton agato. Kalau ada nama orang Agatha, itu dalam bahasa Yunani-nya artinya baik. Baik dalam sudut baik secara estetika maupun secara etika. Etika kan hal-hal yang indah. Wah, cantik dia, berarti itu persoalan estetika. Wah, bunga sana luar biasa. Wah, daerah sana begitu indah, itu persoalan estetika. Tetapi kalau persoalan perilaku, wah, dia orangnya baik, suka memberi, suka mengasihi, suka menolong, itu etika. Nah, kata apa yang baik ini menuju kepada dua hal tersebut. Kalau kita sudah mengalami transformasi hidup kita, maka kita dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang indah secara estetika dan mana yang baik secara etika. Pas saya harus menunjukkan hal yang baik ketika saya datang di hadapan Tuhan, itu masih menyangkut estetika. Tetapi ketika saya melakukan sesuatu, saya harus menunjukkan kasih kepada orang lain, itu etika. Nah, itu yang ingin dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami perubahan perilaku hidup kita. Apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, makanya transformasi diri itu, transformasi hidup kita itu yang akan membuat kita mampu melakukan dan mengerjakan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang berkenan. Saya coba periksa juga dalam kata Yunani-nya. Saya melihat bahwa ada pengertian lain selain kata yang berkenan dari kata Yunani tersebut. Saya melihat ada satu kata yang sangat menarik di situ, yaitu memuaskan. Jadi ketika kita sudah mengalami transformasi hidup, kita menjadi pribadi yang berkenan. Kita akan mampu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tadi saya sudah katakan, selain kata berkenan, kata tersebut, kata Yunani itu mempunyai pengertian memuaskan. Memuaskan hati Tuhan. Perilaku, tindakan, sikap dalam kehidupan kita, ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, maka kita dapat menunjukkan hal-hal yang dapat memuaskan. Bukan lagi dapat memuaskan hidup kita sendiri. Wah, saya kalau mau pergi ke sini, saya harus belanja ini, belanja itu, belanja itu. Wah, saya puas hati saya. Kalau saya tidak belanja, menghabiskan uang saya belum puas. Ini salah satu contoh. Saya kalau
tidak membalaskan kejahatan orang lain, saya tidak puas. Itu kan sementara memuaskan diri dia. Tetapi dalam kehidupan kita yang sudah mengalami transformasi, maka kita bukan lagi mau memuaskan diri kita, hidup kita, tetapi kita mau memuaskan Tuhan. Mau membuat hidup kita itu berkenan, atau dengan kata lain memuaskan. Tuhan dipuaskan. Artinya apa? Sesuai dengan selera Tuhan. Selera Tuhan. Sesuai dengan selera hati Tuhan. Bukan lagi sesuai dengan selera hati saya. Wah, hati saya maunya begini. Hati saya maunya begini. Tapi kalau kita sudah ditransformasi, kita bukan lagi mau memuaskan hati saya. Mungkin salah satu contoh, banyak sebenarnya contoh. Minta maaf. Mungkin ini juga menjadi, walaupun saya tidak melihat, tapi ini menjadi peringatan. Terkadang kita juga, saya mungkin yang lain, hamba-hamba Tuhan pelayan, ketika tampil melayani Tuhan, berkhotbah dengan luar biasa, ya mungkin karena dia sudah belajar homiletika, ingin berkhotbah dengan ekspresi, dengan gaya yang sesuai dengan kaidah-kaidah secara homiletika. Dia mau menunjukkan perform atau penampilan dirinya dia, yang mungkin bagi sebagian orang itu untuk kepuasan dia. Apa? Kenapa untuk kepuasan dia? Wah, kalau saya tampil optimal, maksimal, tampil all out istilahnya, wah orang lain akan terkagum-kagum terhadap saya. Nah, di sini dia merasa puas, hatinya senang. Hati-hati saudara. Saya seringkali harus menghindari hati. Karena ketika kita melayani Tuhan, kita bukan mau memuaskan hati kita, tetapi kita mau memuaskan Tuhan. Saya seringkali Tuhan, seringkali ini menjadi apa ya istilahnya? Godaan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan yang sudah hidup menguasai hidup saya, pasti Tuhan akan memampukan saya menghindari dari Tuhan. Karena apa, sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang mengalami transformasi, dia dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi sebenarnya di awal itu kuncinya adalah iman. Iman yang akan terus memberikan pandangan, memberikan penerangan dalam kehidupan kita. Oh, yang baik itu seperti ini. Oh, yang berkenan itu seperti ini. Firman Tuhan mengajarkan seperti ini. Inilah yang baik, inilah yang berkenan. Kalau dunia, menurut dunia, apa yang baik itu kalau mendapat keuntungan besar. Kalau secara ekonomi dunia, yang baik itu dia mendapatkan keuntungan besar. Yang baik itu kalau dia berprestasi. Yang baik itu kalau dia bisa mengalahkan saingan. Kalau dia bisa juara satu, yang lain kalah ditaklukkan oleh dunia. Itu yang baik di dunia. Walaupun mungkin itu juga ada hal-hal tertentu yang bukan secara substansi itu, tapi itu gambaran. Tapi kalau apa yang baik menurut firman, apa yang baik? Bahwa kita bekerja, bahwa kita melayani, itu semua untuk kemuliaan. Bukan untuk kita, wah di GPD anugerah Tuhan gua yang jago main keyboard itu nomor 1 itu cuma Bapak Densu. Karena pemain keyboard sudah kira-kira paham ya ini. Ya. Wah, yang jago apa? Bawel itu di Kalintuan 1 itu cuma Tantoruto. Kira-kira Pak, saya tidak mau menyebut yang kamu memang pemilik ujian, supaya jangan terkesan wah ini ada menyinggung, padahal tidak termasuk. Saya seringkali mau memberikan gambaran tapi menghindar daripada hal-hal yang mungkin berpikir wah ini menyinggung, tidak seperti itu. Kira-kira bisa kita pahami hal-hal seperti itu.
kita bisa semakin membedakan mana yang baik, mana yang berkenan. Yang berkenan itu artinya kita memuaskan, bukan memuaskan diri kita, tetapi kita memuaskan Tuhan yang menjadi skala prioritas. Walaupun nanti Tuhan juga tahu memberikan kepuasan dalam kehidupan, tapi bukan kita yang berupaya memuaskan diri kita, tapi biarlah Tuhan yang akan memuaskan kita. Caranya Tuhan. Tuhan nanti kita akan, saya banyak kali mengalami hal itu. Tidak disangka-sangka, tidak saya upayakan, saya tidak memaksa untuk terjadi sesuatu yang saya bisa senang, saya bisa puas. Tapi itulah Tuhan. Kalau memang benar-benar Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan memuaskan. Ada waktunya. Tapi firman Tuhan dalam kesempatan ini mengajarkan kita bahwa kehidupan kita yang sudah mengalami transformasi, kita harus berkenan atau memuaskan Tuhan dalam hidup. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, yang berkenan. Saya juga coba untuk melihat kata yang sempurna itu dari kata Yunani telos. Itu mempunyai beberapa pengertian: utuh, lengkap, kemudian dewasa. Dan kebanyakan kata sempurna ini juga mempunyai pengertian atau berindikasi kepada satu pengertian dewasa. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita, tadi saya sudah katakan, kalau kita mengalami transformasi, kita harus mengalami perubahan yang membuat diri kita semakin dewasa. Semakin dewasa menghadapi dunia ini, menghadapi orang lain, menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, menghadapi suami kita, menghadapi istri kita, menghadapi orang tua kita, menghadapi anak-anak kita. Ketika kita sudah mengalami transformasi diri, cara berpikir kita, pola berpikir kita, konsep berpikir kita bukan lagi konsep berpikir anak-anak, tapi dewasa. Walaupun banyak orang dewasa juga gayanya kayak anak, ya kan seperti itu. Perlu saya tegaskan, usia itu tidak dengan serta-merta membuat seseorang secara mental atau spiritual juga mengalami perubahan atau perubahan. Jadi bisa saja dia mungkin secara fisik, secara lahiriah usianya dia tua, tapi belum tentu mentalnya dia dewasa. Ada justru sebaliknya, dia masih anak. Saya beberapa kali menemukan masih 10 tahun, masih 12 tahun, masih 17 tahun, tapi mentalnya dia, berpikirnya dia dewasa. Sehingga banyak orang meminta nasihat, meminta saran kepada orang-orang tersebut. Nah, di sini saya cuma memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan seseorang secara lahiriah itu tidak menjadi patokan untuk menunjukkan kedewasaan secara mental dan spiritual. Bukan berarti bukan berarti orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua tidak seperti itu, bukan. Tetapi saya berbicara secara umum. Nah, makanya di sini yang menjadi perhatian khusus, menjadi perhatian penting dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar terus mengalami pertumbuhan secara fisik, karena memang pertumbuhan secara fisik itu akan terus secara otomatis. Nanti pada tahap-tahap tertentu dalam fase-fase pertumbuhan manusia akan mengalami namanya kembali turun. Cara berpikirnya sudah mulai turun. Makanya kan Paulus mengatakan manusia lahir semakin merosot, tapi manusia batiniah semakin kuat, semakin dewasa. Nah, itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi secara manusia yang akan terus mengalami pertumbuhan secara fisik,
nanti pada tahap atau fase tertentu fisik manusia akan merosot, tetapi mental spiritual kita harus terus mengalami pertumbuhan. Itu tidak akan mengalami kemerosotan kalau benar-benar iman ini tetap terus tinggal dalam kehidupan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa? Kita menjadi sempurna di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekedar apa yang baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bukan sekedar apa yang berkenan yang memuaskan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga Tuhan disenangkan, tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam. Sempurna itu saya coba menggali supaya dapat mengetahui apa sih sebenarnya definisi daripada kata sempurna ini. Dan saya dapatkan bahwa sempurna itu berfungsi sepenuhnya sesuai yang direncanakan. Dewasa, dia berfungsi secara maksimal dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Direncanakan apa? Direncanakan siapa? Kehidupan kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Kita ini dalam rencana Tuhan. Nah, makanya kalau kita sudah dewasa, maka kehidupan kita dapat berfungsi, dapat bermanfaat sepenuhnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kehidupan kita itu ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita harus mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, dan kita harus memaksimalkan apa yang Tuhan sudah tahu dalam kehidupan kita. Dan kita semakin dewasa, maka akan semakin utuh, semakin penuh, semakin lengkap dalam kehidupan kita. Kita persembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Makanya